Status tenaga honorer yang resmi dihapus pada tahun mendatang, membuat banyak yang mempertanyakan bagaimana nasib honorer 2023 dan cara agar bisa jadi P3K. Simak selengkapnya di sini. Pelaksana Tugas Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mahfud MD sudah meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar mempersiapkan sistem pendataan honorer. Hal tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor BISIIMSM, pukul 1, 2022 tertanggal 22 Juli. Dalam surat edaran tersebut meminta agar BKN melakukan pemetaan pegawai non-ASN yang ada di seluruh instansi. Surat edaran itu sendiri memuat dua lampiran. Pertama tentang daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Sementara yang kedua adalah tentang riwayat kontrak kerja tenaga non-ASN dan ex-honorer K2. Diketahui, bagi honorer yang memenuhi semua persyaratan, maka akan diikutsertakan atau diberikan kesempatan dalam mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Surat ini sendiri memuat dua lampiran. Pertama tentang daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Sementara yang kedua, tentang riwayat kontrak kerja tenaga non-ASN dan ex-honorer K2. Bagi honorer yang memenuhi semua persyaratan, maka akan diikutsertakan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pendataan tersebut dilakukan untuk mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing, guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan. Surat ini sendiri ditujukan bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah, dan diberikan batas waktu hingga tanggal 30 September tahun 2022. Berikut adalah kriteria agar honorer jadi PPPK 2022 dan 2023. 1. Minimal berusia 20 tahun dan WNI. 2. Tidak memiliki rekam jejak terkait kasus pidana penjara atau kriminalitas. 3. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai CPNS, PNS, TNI atau Polri atau sebagai pegawai swasta. 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. 6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. 7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Lebih lanjut, untuk tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi P3K 2022 juga harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam Surat Edaran Menpan RB terbaru, yang dirilis pada tanggal 22 Juli tahun 2022. Syarat tersebut diantaranya, tenaga honorer yang dimaksud adalah tenaga honorer kategori 2 THK2 terdaftar dalam database BKN dan telah bekerja di instansi pemerintah. Menerima honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Telah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Tenaga honorer berusia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021.